Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muklisin. Saya mahasiswa IAIN Kudus dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Tardis IPS, kelas IPS A NIM 11. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang perbandingan metode penelitian, di mana metode penelitian ini terdapat pada jurnal penelitian. Yang saya akan bahas adalah perbandingannya antara metode penelitiannya dari kualitatif atau kuantitatifnya. Penggunaan metode pada jurnal yang pertama itu menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan kondisi alamiah. Dalam hal ini penelitian menjadi partisipan penuh, kemudian melakukan analisis deskriptif. Data dari penelitian kualitatif tersebut tentunya diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, catatan, maksudnya catatan lapangan, foto, dokumentasi, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penggunaan metode kualitatif, kita harus juga memperhatikan waktu dan tempat penelitian, di mana pada jurnal ini penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah Luwu, Sulawesi Tengah. Atau lokasi penelitian ini dipilih karena melihat berbagai pertimbangan. Salah satunya alasan yang paling mendasari adalah karena secara fisik sekolah ini menjadi satu atap dengan sekolah dasar sampai dengan tingkat universitas, sehingga siswa dengan mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, yaitu mahasiswa yang ada di lingkungan sekolah itu. Selain itu, kondisi lingkungan sekolah yang menjadikan siswa sulit dipantau secara langsung oleh guru. Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai Mei 2014. Dan dalam penelitian kualitatif ini subjek menjadi salah satu faktor yang penting, yang dimana tidak semua siswa SMP Muhammadiyah Luwu dijadikan sebagai informan. Informan yang dipilih adalah memiliki pengetahuan yang serta mampu menjelaskan. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, instrumen data menggunakan pengumpulan data adalah penelitian sendiri. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya sebagai pelapor hasil penelitian saja, tetapi juga merupakan rancangan pelaksanaan pengumpulan data, analisis, serta penafsiran data. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain yang pertama itu observasi. Kita ketahui sendiri mengenai observasi ini, jika kita menggunakan metode kualitatif, memang kita harus selalu observasi dan mencari data-data real di lapangan. Terus wawancara. Wawancara adalah faktor utama dalam penelitian menggunakan metode kualitatif karena kita berinteraksi langsung dengan objek maupun subjek. Selanjutnya dokumentasi. Seperti hal pada umumnya, jika kita penelitian harus menggunakan dokumentasi, entah itu mengenai penelitian pengumpulan data melalui dokumen-dokumen serta daftar siswa, karena kita di tingkat sekolahan pasti ada daftar siswa, catatan akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Terus ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Adapun penjelasan 4 tahap proses analisis data tersebut adalah yang pertama, pengumpulan data, di mana data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari 2 aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat dan didengar. Terus produksi data. Produksi data merupakan proses seleksi, perfokusan, penyederhanaan, dan
abstraksi cara mereduksi data ini dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat. Yang berikutnya penyajian data. Penyajian data itu sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpan dari pokok permasalahan, maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matris, jaringan atau bagan sebagai wadah bantuan informasi tentang hal yang terjadi. Kemudian data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti, maksudnya gitu. Jadi walaupun kita menggunakan metode kualitatif, kita juga gak harus sembarangan. Kita harus mendapatkan data-data real dari kita turun ke lapangan tersebut, dan harus valid dan kuat sebelum jurnal penelitian itu diterbitkan. Terus perbandingan jurnal yang kedua, yang dimana jurnal kedua ini membahas tentang yang mempunyai topik sama tetapi judulnya berbeda, yaitu pengaruh gadget terhadap pola interaksi sosial dan komunikasi siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dan kajian pustaka penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui gambar apa adanya secara angka terhadap bahan atau kajian sedang diteliti. Kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini berupaya menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini diartikan melukiskan variabel satu demi satu secara berurutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bantuan narasumber atau informan, hampir sama dengan yang kualitatif. Ya memang dalam penelitian harus ada informan, data yang real dari lapangan juga. Kita dapat mengambil dari perbandingan metode ini, yaitu apapun metodenya, kita harus dapat mencari data real dari lapangan. Jadi tidak sembarangan dalam kita menggunakan metode itu. Perlu kita pikirkan lebih efektifkah mana antara kual atau kuantitatif dalam mengungkap atau mencari data real itu secara kuat. Tapi kembali lagi kepada kita sendiri, kita lebih nyaman mana dan lebih efektifkah mana dalam kita menggunakan metode itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan dari saya